Kisah ini dimulai di tahun 1990. Saat itu, kegiatan agama berkultur Amaliyah Nahdliyin mulai semarak di desa Bulakelor. Momentum ini tidak disia-siakan oleh seorang santri bernama Muhammad Ihsan. Santri yang aktif di kegiatan agama ini mulai berpikir untuk membentuk kepengurusan Badan Otonom NU di wilayah pelajar, yaitu IPNU. Ihsan pun mulai menghubungi rekan-rekannya, yaitu Muhammad Rahmat, Ahmad Mudi, dan Ahmad Siddiq. Berjuang bertakwa, bersatu padu demi utuhkan bangsa. Jiwa muda yang selalu berkarya, bangun Nusantara. Di bawah panji-panji NU, meneruskan perjuangan terdahulu. Dengan tekad dan i'tikad kuat, menyatukan umat. IPNU, IPPNU, pembawa perubahan. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di satu jamiah maulid antar pemuda Musola Bulakelor. Tak lupa, mereka pun meminta nasihat dari senior yang juga ustadz muda di Bulakelor, yaitu Nur Arifin. Ide Ustadz Ihsan dan rekan-rekannya pun disambut hangat dan penuh semangat oleh Ustadz Nur Arifin. Ustadz Rifin memberi masukan kepada Ustadz Ihsan. Tak lengkap rasanya jika di suatu kepengurusan IPNU tanpa IPPNU. Mendengar hal itu, Ustadz Ihsan pun kemudian meminta kepada Thoriqoh, teman sekaligus putri dari gurunya. Tanpa rasa keberatan, Thoriqoh pun bersedia untuk menahkodai IPPNU Ranting Bulakelor. Sejak saat itu, terbentuklah kepengurusan awal IPNU dan IPPNU Ranting Bulakelor. Terhitung sejak tahun 1990 hingga 1996, kegiatan IPPNU dan IPNU Bulakelor mulai terasa gairahnya.
Waktu berjalan, takdir sebagai laki-laki pun harus Ihsan sandang. Dia pun mulai memikul tampuk ekonomi keluarganya hingga di akhir tahun 1996, Ihsan pun memutuskan untuk mencari penghidupan di perantauan. Sepeninggalnya Ustadz Ihsan, kegiatan Ibnu terasa mulai redup dan makin meredup. Hal yang sama pun dirasakan oleh IPPNU karena Thariqoh pun sudah menginjakkan kakinya di lantai kuliah daerah Semarang. Semenjak itu, kepengurusan Ibnu dan IPPNU ikut menghilang. Tahun 2006, sudah 10 tahun semenjak Ihsan pulang dari perantauan. Sekarang dia aktif mengajar Al-Quran di musola yang dia asuh. Tiap sore, puluhan anak diajarinya mengaji, hingga gelar ustadz pun sekarang dia sandang. Namun di benak Ihsan, tanggung jawabnya sebagai ketua Ibnu dulu tak pernah ia selesaikan, hingga Ihsan selalu berpikir dan berkeinginan untuk menghidupkan lagi kepengurusan Ibnu dan IPPNU Desa Bulakelor. Setelah berpikir lama dan matang, Ustadz Ihsan pun akhirnya menghubungi temannya yaitu Billy. Billy, sosok pemuda yang bukan dari basic pendidikan agama, tapi kecintaannya pada NU dan ulama tidak usah disangsikan lagi. Ditambah kemampuannya dalam melodi yang didukung public speakingnya yang cakap membuat Ustadz Ihsan percaya bahwa Billy mampu menggerakkan lagi NU dan badan otonomnya di Bulakelor. Prediksi Ustadz Ihsan pun tidak salah. Billy dan temannya pun mulai membentuk sebuah jamiah remaja desa Bulakelor yang bernama Nahdi Al-Fatah, yang dalam waktu dekat melalui jamiah tersebut, Ustadz Ihsan mampu menemukan kader-kader muda NU yang mampu menghidupkan lagi Ibnu dan IPPNU Bulakelor. Hingga sampai sekarang, estafet kepengurusan Ibnu dan IPPNU di Bulakelor tidak pernah putus dan mampu mencetak generasi-generasi muda NU yang cerdas dan militan.